Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Dunia Mekanik Motor. Di sini kita dapat motor Revo Absolute, kondisinya goib ya teman-teman. Tuh ya, kita mau cek dulu seperti apa. Nah tuh ya, itu kalau kita hentak gasnya seperti itu kickstarternya itu turun-turun sendiri ya, nyampluk-nyampluk begitu. Nah ini nggak beres ini di dalam mesinnya ini. Apakah ada jinnya atau ada setannya ya teman-teman? Kita cek-cek saja dulu. Nah ini resikonya apa ya, ini kalau begini terus. Nah ini resikonya kalau sudah parah atau sampai parah, crankcase atau bak kopling ini bisa sampai pecah ya teman-teman. Nah jadi teman-teman kalau punya motor seperti ini, artinya ini sudah tidak normal ini ya, ini harus dibawa ke dukun, ini harus dibawa ke bengkel ya. Nah seperti ini. Nah dugaan sementara apa sih ya seperti ini. Ini saya ya meyakini di dugaan sementara ini ada di bagian transmisi ya teman-teman. Nah tapi sebelumnya kalau yang mau lebih cepat untuk menontonnya silahkan di skip saja untuk menemukan permasalahannya. Tapi kalau yang mau ingin tahu bagaimana proses penurunan mesinnya, kita cek satu persatu ya, kita simak satu persatu. Nah seperti ini, kita lepaskan dulu untuk baut pengikat knalpot di bagian depan, tengah dan belakang seperti ini. Itu sama menggunakan kunci shock 12 ya teman-teman. Nah jadi ketiga baut tersebut itu harus terbuka dulu supaya kita mau mengecek dulu di bagian koplingnya ya, apakah ada masalah di bagian koplingnya. Tapi saya yakin ini masalahnya ada di bagian tengah ya teman-teman. Nah oke, ini knalpotnya sudah kita lepas seperti ini ya. Berikutnya kita langsung saja fokus untuk di bagian kopling. Pertama-tama kita buka dulu untuk bagian kickstarternya seperti ini. Nah ini yang menyebabkan goib ya. Nah terus kemudian kita lepaskan untuk keliling baut kalternya atau bak koplingnya seperti ini. Kita lepaskan dulu menggunakan kunci T8. Untuk lebih cepatnya kita gunakan impact seperti ini ya. Memang ini kasusnya ini kondisinya motor kebun ya teman-teman. Nah jadi maklumlah ya kalau banyak tanahnya seperti ini ya. Jadi ini motor kebun dan tanahnya itu maksudnya itu motor kurang terawat ya. Nah jadi seperti ini, kita lepaskan semuanya untuk baut pengikat kalternya. Kita mau cek dulu dari bagian kopling apakah ada masalah hal-hal lain ya. Tuh kalau kita lihat di bagian olinya itu ada sekitar 1 liter ya teman-teman. Nah kalau untuk kondisi olinya ini masih banyak ya, lebih dari cukup. Nah kita lepaskan seperti ini, kemudian kita mau analisa dulu di bagian koplingnya apakah ada permasalahan. Ternyata di bagian kopling ini sepertinya aman-aman saja ya teman-teman. Nah ini kita lepaskan dulu semuanya. Di bagian filter olinya seperti ini, kita gunakan kunci mahkota dan kita gunakan impact ya. Jadi hukumnya kalau kita itu membuka baut mahkota ini menggunakan drip atau penancal ya, itu haram ya teman-teman. Itu akan menyebabkan oleng ya. Nah kita gunakan impact seperti ini untuk mempercepatnya. Itu kita buka dulu untuk mangkok olinya di bagian kopling manualnya tuh seperti ini. Terus kemudian kita goyang-goyang atau kita putar untuk menemukan sudut yang pas, karena kita mau buka untuk baut koplingnya ya teman-teman ya. Jadi itu kan tinggal 2 di bagian kopling, baut koplingnya nih. Balik lagi ternyata ya. Ini kita putar lagi. Nah kita putar seperti ini, kita lepaskan. Jadi kalau melepaskan ke yang keduanya ini itu harus menyilang ya. Jadi keempat baut kopling itu kalau Honda melepasnya itu harus menyilang ya. 2 dilepas dulu semuanya, kemudian 2 lagi bergantian. Nah kemudian kita buka antara depan dan belakang menggunakan kunci mahkota dengan impact ya. Nah seperti ini kondisinya. Waduh ini sepertinya gosong, sudah pernah telat oli ya ini kasusnya seperti ini. Kita mau cek dulu. Oke bosku, ini dugaan sementara sudah menemukan titik terang ya teman-teman. Nah di sini kita lihat ya, di sini kan ada as kopling ya. Di sini ada as kopling, kemudian di sini ada terusannya ke yang menuju ke as gear sana ya teman-teman. Nah ini coba perhatikan, di sini ada as gearnya. Nah kita kalau digerak-gerakkan ini as koplingnya, tuh perhatikan ya.
as gear di sini ini goyang-goyang tuh ya. Yang namanya as itu nggak boleh goyang ya, meskipun as krek seperti ini, terus kemudian as kopling dan juga as gear itu pun juga itu nggak boleh kocak ya. Nah ini vonis utama pertamanya sementara ya, maksudnya vonis sementara itu di bagian bearingnya ini kocak ya, nih kocak tuh. Makanya kenapa di sini ada yang namanya kickstarter. Nah ini nanti kalau di starter coba perhatikan tuh kan, dia ikut goyang kan di sini kan, tuh ini kita tahan tuh. Wes nanti di dalam kalau ini mesin sudah kita belah saya jelaskan lagi. Nah untuk proses penurunannya ya, di sini kita lepaskan dulu untuk di bagian headnya ya, tuh teman-teman kita lepaskan dulu untuk penutup headnya itu menggunakan kunci shock 10. Kemudian setelah kita lepaskan begini, nah kita cek-cek ya, itu ternyata olinya sangat hitam sekali ya. Nah kita lepaskan dulu untuk keran bensinnya supaya karburator ini tidak mengganggu nantinya pada saat proses penurunan ya teman-teman. Nah jadi seperti ini kita sisipkan dulu untuk selang-selangnya di sini supaya kita terbebas saat melakukan proses penurunan mesin. Kemudian untuk bagian yang kedua kita langsung saja buka gigi timingnya dan buka baut rollernya ya teman-teman. Nah jadi seperti itu prosesnya, kita langsung saja untuk melakukan proses pembukaan di bagian head dulu ya teman-teman. Nah kita gunakan impact untuk mempercepat pekerjaan. Untuk pengikat headnya atau baut dekselnya itu kita gunakan kunci shock 12 dan jangan sampai tercecer ya untuk bagian ringnya. Kemudian ada baut 8-nya panjang di dalam bloknya itu, kemudian kita belah bloknya seperti ini. Tuh kita bisa cek untuk di bagian dalamannya itu ternyata hitam sekali ya. Nanti kita seklir lagi dan kita bersihkan lagi untuk klep-klepnya ya teman-teman. Sekalian kita ganti saja untuk silver lednya. Nah langkah yang kedua di sini kita langsung saja, langkah berikutnya kita langsung saja untuk melakukan proses penggedoran di bagian bloknya ya teman-teman. Tuh kita cungkil-cungkil menggunakan obeng sampai terlepas untuk bagian bloknya ya. Di sini sepertinya motor ini sudah melakukan oversize 50 ya. Ini belum lama untuk penurunan sepertinya ini, karena kondisi pistonnya itu cuma hitam ya teman-teman, tapi kondisinya ini tidak ngebul. Kemudian di bagian magnet kita langsung menggunakan tracker ya teman-teman untuk melepas magnetnya. Kemudian di bagian gigi kamretnya kita lepaskan semuanya. Jadi seperti ini ya untuk proses pelepasannya. Langkah berikutnya kita langsung buka untuk baut dudukan mesinnya ya, itu ada 3, jadi atas belakang itu ada 2 ya teman-teman. Itu kita menggunakan shock 14. Nah jadi ditahan, yang di sebelah kanan ditahan menggunakan kunci pas 14 sama teman kita. Kemudian di bagian kiri kita putar menggunakan kunci shock 14. Ini adalah langkah demi langkah untuk proses penurunan mesinnya. Bagi yang enggak terlalu kelamaan untuk video ini ya silahkan di skip saja untuk melakukan proses ke intinya, proses analisa di bagian inti ya teman-teman. Nah ini setelah kita turunkan mesinnya, jangan lupa double starternya, itu dinamo starternya maksudnya, itu dilepaskan juga ya teman-teman supaya bisa dibawa kemana-mana ini untuk bagian crankcase-nya ini ya.
oke teman-teman, di sini posisi mesin ini sudah kita belah ya. Ini sudah kita belah. Nah, di sini saya mau jelaskan dulu kenapa si kickstarter ini itu bisa gerak-gerak ketika kita digas ya. Tapi pada saat langsam kenapa ini tidak gerak-gerak gitu loh ya. Nah, di sini saya jelaskan dulu, dimulai dari yang depan di sini ya. Nah, jadi di depan sini itu ada askrek ya, ada kruk as. Kemudian kruk as ini akan berputar ya teman-teman. Kruk as ini berputar, kemudian memutar kampas ganda ya. Ingat ya, memutar kampas ganda. Terus kemudian ada mangkok gandanya. Nah, pada saat posisi langsam sebetulnya kan mangkok ganda itu kan diam ya teman-teman. Nah, mangkok ganda ini kan diam ya sebetulnya ya. Yang bergerak itu hanya kampasnya saja yang di dalam sini ya. Terus kemudian kenapa ketika kita gas si as starter ini bisa bergerak? Nah, yang terjadi adalah ketika kita mengegas greng gitu ya, kampas ganda akan mengembang sehingga mangkok ganda ini akan memaksa untuk ikut terputar. Yang terjadi adalah gigi primer dari mangkok ganda itu akan bersentuhan langsung dengan si as kopling di sini ya, dari as kopling manual di sini. Ini kan kopling otomatis, kemudian yang kedua yang belakangnya ada kopling manual yang tembusannya di as ini ya teman-teman. Nah, semoga paham ya, semoga mudah dipahami. Nah, maka secara otomatis si as kopling ini akan juga ikut berputar ketika mangkok ganda itu memaksa memutar. Nah, dari perputarnya as kopling di sini itu akan memaksa juga si as gear itu akan memaksa terputar. Nah, yang terjadi apa hubungannya dengan kickstarter ya? Padahal posisi langsam tidak bergerak, tapi ketika digas dia bergerak. Nah, dari pertama, kedua, ketiga itu bergerak langsung ya ketika digas. Ya, ketika digas dari as crank berputar, as kopling berputar, as gear akan ikut berputar juga. Nah, sebetulnya letak permasalahannya itu tidak di ketiga di sini ya teman-teman, tidak di ketiga di sini. Letak permasalahannya itu adalah tetap fokus kita di bagian starternya. Nah, ini coba perhatikan. Di sini ada gigi geser, ya, ada gigi geser. Di sini ada gigi bebas, ya, ada gigi geser, ada gigi bebas. Nah, gigi bebas di sini akan bersentuhan langsung dengan gigi satu di sini, gigi paling besar. Nah, di sini ya, gigi paling besar akan di sini juga gigi bebas ya teman-teman, juga gigi bebas. Gigi satunya ini gigi bebas. Kemudian akan diteruskan ke gigi sana, gigi lawannya yang berhubungan dengan as kopling di sini, ya. Nah, jadi di situ ya, as kopling di sini akan berhubungan dengan lonceng ganda di sini. Dan itu di dalamnya ada one way-nya ya. Jadi bearing satu arah di sini. Nah, makanya yang terjadi ketika kita menselah starter memutar gini. Nah, ini kan akan geser begini. Kemudian plug akan ngetrap di bagian rigi-riginya itu ya. Jadi dia akan ngeklop begini untuk memutar gigi bebas di sini. Nah, permasalahannya itu adalah terletak di bagian gigi putar di sini ya, atau gigi bebas. Ya. Ini giginya menjadi mati nih loh teman-teman ya. Nah, ini nggak bisa bergerak ya, ini nggak bisa bergerak sama sekali, ini mati ya, dalam artian harusnya ini bisa ngetrap ya teman-teman. Kalau gigi geser ini sudah ada alurnya, itu dalam asnya itu sudah ada alurnya, sehingga pergerakannya dia mengikuti alur yang dalam. Kalau ini hanya mengepaskan daripada gigi geser di sini. Nah, yang terjadi kenapa ini bisa mati ya, banyak faktornya ya teman-teman, banyak faktornya. Mungkin ada pernah sering telat oli ya, sehingga terus lengket ya, atau mungkin pernah karatan juga ya yang ada di dalam sana, mungkin ada kemasukan gram-gram atau dari mana. Nah, dari situ adalah ketika ini sudah mulai mati, yang terjadi adalah ini akan ngongkek-ngongkek begini ya, akan ngongkek-ngongkek sehingga menekan daripada gigi satu di sini. Nah, ada gigi satu di sini. Yang terjadi adalah bagaimana bila si
as starter ini terongkek ya, atau terjungkit ya, dalam bahasa Indonesianya itu terongkek, itu yang terjadi adalah penekanan terhadap gigi satu ini akan melebihkan daripada tekanan normal. Yang terjadi adalah laharnya itu jebol ya, laharnya jebol karena akibat putaran mesin, kemudian juga ditekan ke salah satu sisi ya. Kalau ini nekannya di sini, pasti akan nekannya ke sana ya. Yang terjadi adalah lahar ini akan jebol. Nah, makanya seumur-umur saya itu meskipun sering kali pernah ketelatan garapan motor yang sering ketelatan oli, lahar transmisi itu jarang jebol ya teman-teman. Jarang jebol kalau memang tidak ada masalahnya. Nah, jadi di situ letak permasalahannya. Semoga mudah dipahami. Nah, jadi itu tadi ya penjelasannya. Di sini kita mau melepaskan untuk gigi bebasnya ya teman-teman. Nah, kita buka dulu untuk bagian ringnya. Itu agak sulit karena di dalam diameter dalam ringnya itu ada noknya itu ya. Nah, kemudian kita lepaskan untuk bagian teflonnya. Terus kita cek di bagian pernya, kalau memang ada yang retak itu kita ganti saja ya, lebih baik. Karena ini posisinya berada di tengah ya. Nah, jadi nanti akan repot lagi, belah lagi kalau pernya itu meragukan ya. Nah, kemudian di bagian ring snap ringnya kita lepas, kemudian kita amati untuk gigi gesernya, kita hafalkan ya, jangan sampai lupa, jangan sampai ada yang tertinggal. Sekali lagi ini berada di dalam, jadi cukup hati-hati ya teman-teman. Nah, kemudian di bagian gigi bebasnya di sini itu diapit oleh ring ya teman-teman. Nah, di sini agak sulit untuk proses pelepasannya karena memang celahnya minim ya. Tuh, kita langsung saja press saja menggunakan dongkrak ya teman-teman. Nah, jadi di sini sebetulnya digetok pun boleh ya teman-teman, karena kita punya press-pressan begini ya, mending kita press saja ya karena lebih ringan atau lebih mudah untuk pekerjaannya. Nah, kemudian setelah lepas begini kita amati ya, tuh kan di dalam gigi bebasnya itu sudah ada garet-garetnya atau sudah ada cacatnya ya teman-teman. Nah, jadi di situ, nah itu harus diratakan kembali ya. Ini diratakan menggunakan amplas yang kasar boleh, yang halus boleh ya. Yang penting intinya giginya itu bisa bebas daripada pergerakan asnya ya teman-teman. Jadi nggak macet lagi, kalau macet ya efeknya seperti itu ya. Nah, jadi motor ini permasalahannya itu satu, pertama diawali dari gigi geser, diawali oleh gigi bebas di sini yang bermasalah, kemudian dipaksa berputar oleh asgir sehingga menyebabkan lahar di bagian asgir itu akan jebol semuanya ya. Ini kita ganti kanan dan kiri lahar asgirnya ya teman-teman. Nah, kemudian kita amplas secara perlahan-lahan boleh ya teman-teman. Yang diamplas itu di bagian giginya ya. Nah, jadi seperti ini kita haluskan menggunakan amplas kasar untuk lebih mempercepat pekerjaan ya teman-teman, sambil kita kasih bensin, kemudian gosok-gosok lagi, kemudian cek-cek lagi. Tuh ya, di bagian asnya di sini juga ada sedikit kasar ya teman-teman, itu kita amplas juga sedikit saja ya, nggak usah terlalu banyak kalau untuk bagian asnya. Tuh, nah tuh itu sudah bisa berputar ya teman-teman. Nah, itu pastikan posisinya lancar ya, kemudian rakit kembali untuk ringnya, kemudian snap ringnya untuk pengancing gigi bebasnya di situ supaya tidak lari ya. Terus kemudian kita langsung pasang di bagian gigi gesernya. Tuh kan sudah ngetrap kan ya, untuk bagian rigi-riginya itu sudah ngetrap. Tuh kan, itu jadi penak itu ya teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa untuk kancingannya itu dipasang lagi ya teman-teman. Nah, jadi jangan sampai lupa, kalau sampai lupa nanti akan bermasalah. Ini penting sekali bagian kancingannya di sini. Nah, tuh. Nah, jadi teman-teman, rata-rata untuk motor bebek, motor sport itu kalau kickstarternya itu goyang-goyang itu pasti bermasalah di bagian gigi putarnya di situ ya. Nah, tuh kita pasang lagi untuk bagian pernya, kemudian teflonnya, kemudian penguncinya. Tuh kan, itu harus diketok untuk bagian ringnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk prosesnya. Selanjutnya kita langsung pasang untuk di bagian ke crankcase-nya. Seperti ini kita paskan untuk dudukan per-pernya. Nah, itu kan kalau kita gerakkan itu bisa berputar ya teman-teman. Nah, jadi tidak seperti yang awal tadi.
Oke teman-teman, Revo yang starternya goib ini sudah melakukan proses perakitan ya. Nah ini sudah kita ganti beserta kampas koplingnya juga karena memang aus semuanya ya. Nah jadi di sini kondisinya sudah selesai, sudah tidak goib lagi ya. Ini sudah jinnya sudah saya hilangkan. Oke, kita mau coba dulu. Oh ya, alhamdulillah. Kita coba masuk gigi 1, gigi 2, gigi 3 ya. Tuh ya, aman ya. Jadi kondisi kickstarternya itu sudah aman. Ya, jadi masalahnya itu terletak pada bagian gigi starternya, gigi bebas starter itu mati ya. Nah, kemarin itu sempat mati yang sudah saya jelaskan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.